pemaparan hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk kepada pemateri kedua, Profesor Dr. Nanti Prof. Hogan, nanti pertanyaan berikutnya nanti setelah Prof. Eko selesai, baru nanti disampaikan pada akhir pemaparan dari Profesor Eko. Oke, siap. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada pemateri kedua, Prof. Eko, dengan judul Kiat Guru dan Dosen dalam Mengajar secara Online Learning. Tadi saya sudah membacakan sekilas daripada CV Profesor Dr. Eko Indrajit, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Prof. Eko untuk menyampaikan materinya dengan tema Kiat Guru dan Dosen dalam Mengajar secara Online Learning. Durasi waktunya 30 menit. Silakan Prof. Eko. Terima kasih Pak Pendeta Yakub. Salam Bapak Ibu sekalian semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Semua Bapak Ibu semua dalam lindungan Tuhan. Salam, sehat. Ya. Nah, saya ini dapat kehormatan untuk sharing dengan Anda semua. Dan juga tantangan karena waktunya 30 menit ya, Pak Pendeta ya? Ya, sampai 30 sampai 40, Prof. Silakan. Oke, waktu 30 menit. Yang saya siapkan ini 1 semester. Haleluya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya, kelihatan, Prof. Aman ya? Oke. Pertama, saya ingin mengamini yang disampaikan oleh Prof. Hoga, bahwa kiat mengajar online itu bukan masalah teknologi, bukan masalah uang, bukan masalah infrastruktur, bukan masalah aturan pemerintah. Tapi ini masalah mindset. Nah, ini ya, saya ulangi. Masalah mindset. Ya, jadi bukan masalah teknologi, bukan masalah aturan pemerintah, bukan juga masalah uang. Nah, saya boleh buktikan ya, Pak. Nah, teman-teman, tolong chattingkan ke saya ya. Tolong di-chattingkan ke saya. Di-chattingkan lewat chattingan. Semua bisa cek ya? Bisa chat kan? Oke, tolong chattingkan ke saya. Ada berapa putra-putri dari kakek Anda? Jumlah putra-putri dari kakek kita ada berapa? Ya, ditunggu. Di chattingan, saya pengen lihat. Ya hitung, 7. Nah, pasti semua orang udah jawab itu, 7. 5, Pak Evan Babua. 5, Bu Septi. 2, Pak Yakub. 11, nah juaranya Pak Adi Marbun tuh, 11. 12, Leni tuh, Leni 12. 26 tuh, bayangin. Kakek sama nenek digabung 26 tuh. Ayo, Octavianus Karundeng 7. Pak Yeti Sianturi 35 kalau dia digabung semua kan. Gilbert Manurung 13. Dani Leobisa 17. Herman 15. Tuh, Novita 8. Yusuf 10. Perhatikan baik-baik semua ya. Anaknya berapa semua? Banyak ya? Nah, anaknya banyak. Sekarang kita lihat. Semua anak-anak yang 10, 17, 12, 13 itu semua jadi orang yang berhasil. Yaitu Bapak Ibu kita, betul? Ayah ibu kita kan hebat-hebat kan? Padahal kakek nenek saya itu anaknya 7, 9. Dan itu adalah zaman Belanda dan Jepang, betul tidak? Nah, anaknya 9, anaknya 7, anaknya 11, dididik waktu dikejar-kejar Belanda dan Jepang, dan semuanya berhasil jadi orang-orang hebat yang jadi Bapak Ibu kita. Jadi kalau kita sekarang anak cuma 2, anak cuma 3, kena pandemi, itu ngeluh, kasihan deh kata anak sekarang itu. Ya, nangkep ya Pak ya, nangkep ya. Karena saya paling sebel kalau ngelihat masa pandemi ini banyak yang ngeluh Pak Pendeta. Ya kan, saya bayangin kakek nenek saya bayangin opa oma saya bayangin eyang saya. Dikejar-kejar Belanda, dikejar Jepang, sekolah 20 km, jalan kaki, naik sepeda. Buku cuma 1, diperebutkan 1 keluarga. Makanan sedikit, rame-rame makan sedikit, tapi jadi orang hebat semua, yaitu ayah ibu kita. Dan sekarang kita baru disuruh pulang karena pandemi, ada Zoom, suruh ngajar, terus pada mengeluh. Wah, saya bilang, nggak asik, saya bilang begitu Pak Pendeta. Malu saya sama eyang, sama opa oma saya. Itu adalah paradigma.
mindset yang harus kita buat. Jadi yang Pak Hoga katakan benar sekali. Kita ini jauh lebih beruntung dari zaman dulu. Nah, tinggal bagaimana mindset kita itu bisa menghadapi situasi seperti ini. Nah, karena katanya guru saya bilang begini, apa yang membedakan guru sejati dengan guru tidak sejati katanya. Guru sejati itu, apapun yang ada di sekitarnya, dia bisa pergunakan untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Tanpa syarat. Itulah seorang guru sejati katanya. Ya, jadi apapun yang ada di sekitar, cuman ada batu, cuman ada rumput, cuman ada internet lambat. Bagaimana menggunakan itu untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita tanpa syarat. Itu yang membedakan DNA seorang pendidik sejati dengan yang bukan sejati. Nah, begitu Bapak ya. Itu adalah yang namanya mindset. Nah, mengajar online ini ada ilmunya Bapak Ibu sekalian. Ilmunya itu namanya cybergogi katanya. Bapak Ibu semua kan biasa pedagogi sama andragogi katanya ya. Pedagogi untuk anak-anak, andragogi untuk orang dewasa. Sekarang ini ada cybergogi. Kenapa? Karena tiba-tiba pendidik sama peserta didik nggak bisa ketemu secara fisik. Ya, jadi yang ada adalah cyber pedagogi dan cyber andragogi. Nah, inilah yang akan saya sharingkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Cyber pedagogi dan cyber andragogi. Ilmu dan seni mengajar dalam lingkungan daring. Nah, seperti itu, ya. Nah, sebelum kita belajar kiatnya, karena panitia ngasih saya judulnya kiat. Kiat itu kan artinya nggak sabar ya, pengen langsung gitu ya. Nah, prinsipnya dulu. Prinsip pendidikan dari dulu sampai sekarang sama. Pusatnya di peserta didik, bukan di pendidik. Ya, pusatnya di peserta didik, bukan di pendidik. Sang pendidik boleh berbusa-busa bilang, saya udah ngomong 4 jam, saya udah ngomong 8 jam, saya sudah ngomong 12 jam. Tapi kalau peserta didik bilang, saya nggak dapat apa-apa. Nah, itu artinya nggak berhasil. Nah, sederhana aja, Pak. Tapi kalau kita cuma ngomong 15 menit, dan peserta didik bilang, wah, saya dapat sesuatu dari 15 menit ini. Itu justru berhasil. Jadi, secara prinsip yang tahu berhasil apa tidak adalah yang diajarin peserta didiknya, bukan kitanya. Kan begitu ya? Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda yang sering mendengarkan webinar saya atau YouTube saya ngomong pasti teriak-teriak gini Pak Pendeta. Ayo kasih tahu saya, kenapa saya kalau ngomong harus teriak-teriak begini? Itu kalau di rumah dimarahin sama anak istri saya tuh, sebelah ini ribut banget Bapak ini, ditutupin pintu kiri kanan. Kenapa saya harus ngomong begitu? Ayo siapa yang bisa kasih alasan? Kenapa saya harus ngomong demikian? Nggak biasa-biasa saja. Biar jelas bedanya. Satu, biar jelas. Apalagi? Alasan lain. Chatting boleh, mikrofon boleh dinyalain. Supaya fokus. Transfer spirit tuh ada di chattingannya. Apalagi? Biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Bagus. Apalagi? Merangsang tuh ada peserta didik. Oke. Biar semangat. Apalagi? Semangat termotivasi. Semangat termotivasi. Oke. Tahu nggak alasan sebenarnya apa Bapak Ibu? Alasan sebenarnya adalah karena saya harus memenangkan layar. Benar nggak? Ayo semua ngaku di chattingannya. Selain dengerin saya ngapain? Ayo, pakai WA, email, Netflix, YouTube. Ayo, chatting. Saya pengen tahu. Selain di layar ada saya, ada apa lagi? Ayo chatting, ngaku. Ayo ngaku-ngaku. Itu ada yang sambil buka YouTube. Ayo, Pak Lipus ngapain tuh? Sambil buka apa? Ayo Pak Krisno, Pak Gilbert sambil buka ada tuh, sambil buka catatan. Lagi isi absen. Ayo apa lagi? Nah, jadi Bapak dosen dan guru-guru jangan GR bahwa waktu Anda ngajar
Siswa cuma dengerin Anda. Tidak. Siswa buka 5 screen. Dia buka 4 screen. Mungkin kita lagi di silent pas kita jelasin itu. Nah, so I have to win the screen. Saya harus menang layar, makanya saya teriak-teriak begitu ya. Karena mungkin yang lain, yang drama Korea lagi biasa-biasa aja, lagi tangis-tangisan gitu ya. Yang Gmail nggak ngomong gitu kan. Yang WA paling tit, tit, tit. Nah, saya harus memenangkan screen itu. Kalau saya ngomongnya biasa, saya kalah screen dengan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kiat sederhana aja. Kemudian, jangan pernah berasumsi atau berpersepsi bahwa karakter siswa itu sama. Belum tentu yang di sana itu, ya, dia lihatnya ke kita, seolah-olah lihat ke depan semua kan. Nah, screen-nya ada banyak. Kemudian belum tentu juga kita itu dinyalain volumenya. Mungkin sama dia di silent, ya nggak kelihatan. Kalau di Zoom kan kelihatannya kalau off, tetap di on-in, cuma dia kecilin suaranya. Ya kan? Nah, kita nggak bisa berasumsi mereka punya jaringan seperti kita. Kita tidak bisa berasumsi mereka pakai komputer seperti kita. Anak-anak tuh pakai handphone semua. Anda yang bikin presentasi kecil-kecil sudah kebaca udah di handphone itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi nih. Bapak Ibu, coba ayo chattingkan ke saya. Berapa materi belajar, materi pembelajaran yang Anda kasih ke siswa Anda, mau sosiologi, mau matematika, mau fisika, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, berapa persen yang nggak ada di internet, yang tidak bisa ditemukan di internet? Berapa persen? Berapa persen dari materi pembelajaran Anda ya yang tidak ada di internet? Ya, materi ya, saya bicara materi ya. Ya, materi apapun, mau teologi, mau materi komunikasi, mau sosiologi. Terima kasih Pak Ginting. Makasih Pak Efraim Babua. Semuanya ada katanya gitu. Kalau semuanya ada, kenapa masih diajarin? Itu namanya penipuan publik katanya, begitu ya. udah ada di internet, diajarin lagi, orang tuanya suruh bayar lagi, ya kan? Nah, jadi itu satu lagi prinsip. Sekarang nggak bisa lagi kita ngajarin materi. Materi udah ada semua. Nah, ya kan? Berarti peran dosen tuh berbeda. Peran guru berbeda. Pernah nggak tanya ke anak-anak, lebih jelas mana yang ngajar? Dosen yang di kelas atau yang di internet? Pernah nggak nanya ke siswa, lengkapan mana catatannya? Lengkapan dari dosen atau yang ada di Wikipedia? Nah, Bapak Ibu sekalian, fungsi pendidik sekarang itu bukan lagi pengajar, bukan lagi fasilitator, bukan lagi coach, tapi fungsi pendidik sekarang itu sebagai arsitek proses pembelajaran. Jadi kita naik kelas, Bapak Ibu. Para dosen, guru-guru tuh naik kelas sekarang. Jadi arsitek proses pembelajaran. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Arsitek rumah. Ya, arsitek rumah. Apakah arsitek rumah itu ikut nyemen-nyemen batu bata? Iya apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Apakah dia ikut Tidak. maku-maku di dinding? Tidak. Apakah dia itu ikut ngaduk semen? Tidak juga. Tidak juga. Apakah dia ikut itu masang ubin? Tidak juga. Tapi kok bisa rumahnya jadi padahal dia nggak ngapa-ngapain? Ayo, apa? Rahasianya di mana coba? Kan dia yang mendesain, Pak. Oke, satu. Dia bikin desain. Terus begitu desain dia jadi? Memastikan sesuai gaya yang digambar. Terus dia nyuruh orang lain membuat yang ada di gambar, betul? Betul. Dia awasi tiap hari, betul? Betul. Gambarnya pakai standar, betul? Betul. Sejauh yang kelihatan sama dengan yang digambar, artinya bagus, betul? Betul. Apa bedanya dengan pembelajaran? Yang didesain bukan jadinya, tapi yang didesain adalah tujuan pembelajarannya, betul? Amin. Ya.
Kemudian yang kita susun adalah strategi pembelajarannya, betul? Betul. Pertemuan pertama, lihat YouTube. Pertemuan kedua, ketemu saya, kita ngobrol. Ketemuan ketiga, kamu kerjain ini. Ketemuan keempat, ketemu saya lagi 15 ngobrol. Pokoknya ujungnya dia bisa mencapai tujuan pembelajaran. Itu namanya arsitek proses pembelajaran. Orang semua bahannya udah ada di internet kok. Yang mereka tidak ada adalah strateginya. Strateginya dibikinin oleh kita, oleh pendidik, oleh guru, oleh dosen. Nah, untuk bisa bikin seperti itu, teman-teman sekalian, diperlukanlah kita itu namanya dikatakan sebagai instructional designer. Kita adalah arsitek proses pembelajaran. Dimulai dari nomor 1. Apa itu nomor 1? Tujuannya apa dulu? Ini yang membedakan belajar sendiri di YouTube dengan belajar di sekolahan. Kalau belajar di sekolahan, udah ada desainnya. Sehingga diharapkan kalau mengikuti desain ini, maka akan jadilah yang diinginkan. Sementara kalau belajar sendiri, ya Anda bikin desain sendiri, kan begitu. Kalau desainnya sudah, baru nomor 2. Kita lihat dulu nih karakteristik peserta didik kita kayak apa. Tinggalnya di daerah mana, ada listriknya apa tidak. Kalau ada listriknya, internetnya lambat apa cepat. Kita petakan dulu. Baru dari situ kita bikin strategi pembabakannya. Apa itu strategi pembabakannya? Diajarin apa dulu, kemudian apa dulu, kemudian apa dulu, kemudian apa dulu. Nah, setiap sesi itu kita pilih caranya bagaimana. Mungkin sesi pertama, Zoom 15 menit, sisanya bikin tugas. Sesi kedua, mereka mengerjakan sendiri apa yang diperintahkan. Sesi ketiga, kita datang melihat satu-satu. Persis kayak arsitek. Kita tidak hands-on, tapi kita pastikan strategi kita dijalankan supaya rumahnya berdiri. Baru tahap ke-5 nanti kita cari materi apa yang mereka butuhkan. Dan nomor 6 kita pastikan benar semua yang dilakukan dengan yang namanya evaluasi. Inilah yang namanya instructional designer, Bapak Ibu. Jadi kita harus mampu membuat desain atau strategi. Baru kalau itu sudah ada, baru Anda bisa melihat apa bedanya dengan offline. Nah, saya mulai ya satu-satu. Ini kiat mulai masuk nih kiat ya. Pertama, bukan pembelajaran kalau tidak ada interaksi dan umpan balik. Ya kan? Karena definisinya pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau sumber belajar dalam sebuah lingkungan pembelajaran. Jadi kalau tidak ada interaksi, tidak ada umpan balik, itu artinya tidak ada engagement, maka anak-anak tidak akan memperhatikan kita. Ya kan? Makanya tadi dikit-dikit saya panggil Pak Octavianus, saya panggil Pak Daniel, saya panggil Pak Waruwu, saya panggil Pak Bu Novita, ya kan? Sedikit-sedikit saya panggil biar merasa ada engagement kita berdua ini. Sebab kalau saya tidak memanggil nama Bapak satu-satu, ini akan berbeda rasanya. Nah, kemudian anak zaman sekarang, anak millennials nih ya, Bapak Ibu saya kasih tahu ya, anak millennials itu, they are not a good listener. Anak milenial bukan pendengar yang baik. Mereka adalah pembelajar yang cepat. They are a fast learners, but not a good listener. Jadi Anda ngomong 2 jam di Zoom, yang didengar cuma 10 menit pertama, percayalah. Tapi mereka belajar itu cepat. Sementara kita GR ngomong 2 jam, 4 jam, 8 jam, gitu kan ya? Nah, kemudian berikutnya, student center learning. Apa itu student center learning? Artinya yang ngomong banyakkan student, bukan gurunya, bukan dosennya. Jadi kalau bikin sesi gimana caranya? Mereka sering ngetik-ngetik. Makanya tadi saya tanya-tanya, ayo chatting, gitu ya. Pak moderator tadi, Pak Pendeta. Halo Pak. Halo Pak Prof. Nanti yang datang ini dapat sertifikat nggak? Dapat Pak Prof. Mau sertifikat dengan tanda tangan saya nggak? Ya, mau Prof. Oh ya. Lihat nggak di chattingan Zoom itu ada 3 titik, lihat nggak? Kalau kita chatting di Zoom itu ada 3 titik, lihat nggak?
Iya, iya Prof. Ya. Ada 3 titik ya. Coba 3 titiknya diklik. Coba 3 titiknya diklik. Keluarnya apa menunya paling atas? Tulisannya apa? No one. Paling Panelis atas. kan? Ya, panelis. Saya kalau paling atas itu tulisannya adalah save chat, betul nggak? Save chat, ya save chat ya. Save chat itu kalau saya klik artinya semua chattingan akan bisa saya simpan. Betul Pak Pendeta? Betul, Prof. Jadi yang tidak chatting tidak akan saya kasih sertifikat. Oke Pak, setuju ya? Aduh, Minimum 3 kali chatting. Tidak 3 kali chatting, tidak dapat sertifikat. Bisa aja, Prof. Tiba-tiba chattingannya rame tuh. Wah, chattingannya rame tuh, Pak. Lah, sama anak-anak harus gitu, Pak. Ya, mereka lebih pintar, kita lebih bijaksana, benar ya? Kenapa mereka lebih pintar, kita lebih bijaksana? Karena mereka belajarnya lebih cepat dari kita. Kenapa kita lebih bijaksana? Karena kita pernah muda, mereka belum pernah tua, betul? Oke. Sekarang saya pengen testing kejujuran teman-teman ya. Catat di chattingannya ya. Ingat masa-masa SMP dan SMA dulu. Ingat masa-masa SMP dan SMA dulu. Setiap kali kita ke sekolah, apa harapan kita terjadi di sekolah hari itu? Ayo chatting, apa harapan kita yang terjadi di sekolah hari itu? Ngaku, ayo. Ayo ngaku. Libur, gurunya sakit. Ayo apa lagi? Guru tiba-tiba rapat. Ayo. Jam kosong. Ayo ngaku. Ayo. Gurunya nggak masuk. Apa lagi? Pulang cepat. Ayo guru. Ya, guru mendadak rapat ya. Emang anak sekarang nggak sama harapannya? Sementara kita kasih kebalikannya ya Pak Pendeta ya. Ya. Nah, bijaksanalah dikit kita. Sekali-kali kasih gitu ya. Nah, nanti Bapak akan dicintai sama mereka itu. Nah, kita lupa waktu kita kecil itu yang kita harapkan. Ya Pak ya? Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cara kita harus tahu karakteristik peserta didik kayak apa ya. Jangan lama-lama mereka pengen kita rapat. Gitu kan? Nah. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah distance education. Jadi yang namanya PJJ itu bukan memindahkan kelas offline ke online. No. This is 2 different games. Ya. Ilmu yang kita pakai adalah belajar dalam situasi distance. Learning at a distance. Apakah mungkin learning at a distance 1 hari 6 jam sampai 8 jam? Kira-kira kalau Anda yang belajar kayak apa? 6 sampai 8 jam lihat monitor. Apa perasaan hati Anda? Anak-anak bosan di rumah. Dia pengen segera ke sekolah. Semua banyak guru klaim begitu ya. Iya. Tapi ada hasil yang kedua nggak mau dikasih tahu guru. Mereka ke sekolah pengen apa? Pengen ketemu siapa? Man. Pengen ketemu main. teman ya kan? Bukan pengen ketemu gurunya kan? Iya. Nah, iya. Jadi mereka pengen ngumpul di sekolah ketemu teman-temannya, bukan ketemu gurunya, gitu ya. Jadi ya sekolah dibuka, gurunya nggak usah datang, mereka seneng katanya gitu ya. Nah, artinya apa di sini Bapak Ibu sekalian? We have to know this condition gitu ya. Makanya kita itu akan efektif kalau kita menjadi teman bagi mereka. Begitu kita menjadi teman bagi mereka, maka kita akan digurukan oleh mereka. You like it or not, itu adalah DNA-nya millennials. Kalau dari hari pertama kita bilang, saya guru, kamu siswa, kamu tahu apa, saya tahu lebih dulu, setelah itu kita dicuekin. Tapi kalau kita mau menjadi temannya mereka, tiba-tiba kita menjadi guru bagi mereka. Nah, itulah milenial seperti itu. Jangan salahkan mereka. Orang tuanya juga angkatan kita gitu ya.
Nah, itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan yang terakhir, supaya waktunya tidak habis, banyak yang mau tanya, dilarang bertanya yang 5 ini. Nah, karena ini pertanyaan yang selalu ditanyain, Pak Pendeta, saya udah bosan jawabnya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengendalikan siswa agar tidak menyontek? Pertanyaannya salah, mereka udah pasti nyontek. Ya pastinya. Masa belajar at a distance gak boleh lihat kiri kanan? By natural pasti ngelihat. Jadi pertanyaannya kedua, buat soal yang tiap siswa jawabannya beda, sederhana kan? Nah, jadi jangan tanya gimana mereka nggak nyontek, nggak rasional kalau mereka nggak nyontek, orang semuanya terbuka, nggak ada yang ngawasin. Tapi buatlah soal yang membuat mereka nyontek juga nggak ada gunanya. Contohnya, saya kasih contoh ya. Pelajaran matematika ngitung rata-rata. Jangan dikasih soal angka terus mereka suruh hitung rata-rata, mereka pasti nyontek. Tapi begini cara soalnya, oke? Berapakah rata-rata usia kamu tambah usia bapakmu tambah usia ibumu tambah usia opung tambah usia kakekmu? Berapa rata-ratanya? Dan sebagai bukti bahwa mengerjakan, lampirkan KTP-nya. Itu baru beda. Gimana mau nyontek, apa yang mau dicontek, apa opungnya beda-beda, bro, gitu kan? Begitu. Iya. Jangan ceritanya apa misalnya. Ceritakan riwayat Pangeran Diponegoro. Alah, ceritakan riwayat Patimura. Mereka copy paste selesai. Tapi soalnya begini. Ceritakan riwayat kakekmu yang mirip dengan kejadian yang menimpa Diponegoro. Nah, tuh, silakan. Ayo, pasti nggak ada yang sama jawabannya, bener nggak? Nah, kapan lagi dia nelpon kakeknya, tiba-tiba kakeknya kaget. Loh kok nelpon saya? Pasti ada tugas ya, katanya gitu biasanya. Luar biasa. Nah, it's all about mindset, Bapak Ibu. It's all about mindset. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengajarkan karakter pada anak pada saat online? Ini juga saya udah bosan dari tanyanya ya. Berikan tugas lapangan yang mengasah karakter. Contohnya apa? Pekerjaan yang mengasah karakter. 2 minggu sekali, ya, 2 minggu sekali, bantulah gini. 2 minggu sekali, buatlah kebaikan kepada orang yang tidak kamu kenal. Dan ceritakan apa yang kamu lakukan. Udah, gak usah diajarin ilmu-ilmu karakter itu. Saya ulangi, buatlah kebaikan kecil kepada orang yang tidak kamu kenal. Ceritakan itu lewat blog. Nanti saya akan baca. Dan potret Anda dengan yang bersangkutan. Sudah. 50% berakhir dengan termeh-meh nanti. Ada yang bantuin tukang parkir, ada yang bantu si mungkus ibu-ibu di pinggir jalan. Udah, mereka akan belajar dari situ. Ada guru agama nggak di sini? Banyak, Prof. Ada ya, guru agama ya. Apa yang diajarin di agama kita biasanya? Ya, berbuat baik kepada sesama. Oke, berbuat baik ya. Nah, sekarang saya kasih soalnya, mau nggak, Pak Pendeta? Ya, Soalnya begini. Di minggu pertama, saya bilang begini ke mahasiswa saya. Mau dapat nilai A nggak semua? Mau. Oke, bagus. Kasih saya 3 nama orang yang dulu teman kamu sekarang jadi musuh kamu. 3 nama dikasih, saya kasih A semua. Wah, pada nulis 3 sampai 5 juga ada yang nulis, Pak, ini musuh saya semua nih, kata gitu ya. Oke, semua saya kasih A. Minggu depannya, saya tanya lagi, mau A lagi nggak? Mau, Pak, gimana caranya? Tolong kasih tahu nomor teleponnya mereka, atau alamat email, atau media sosial mereka. Saya kasih A kalau benar semua itu. Wah, mereka tulis semua, Pak Pendeta. Saya kasih A semua. Pertemuan ketiga, UTS, Pak Pendeta. Ujian tengah semester. Tahu, Pak Pendeta, ujiannya apa? Ujiannya saya kasih waktu 1 bulan. Apa itu? Anda punya waktu 1 bulan, minta maaf, dan memperbaiki hubungan dengan 3 orang musuh kamu itu. Nanti saya akan telepon mereka satu persatu. Kalau 3-3-nya udah baikan hubungannya, saya kasih A. Iya. Emang gampang minta maaf, Pak Pendeta? sulit, Prof.
Ya, Katanya kasihilah musuhmu. Nah, sekarang saatnya nggak usah diajarin. Ya kalau gagal tiga-tiganya ya nggak lulus gitu aja udah. Itu namanya learning at a distance, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang ketiga, bagaimana dengan jaringan internet yang lambat? Pasti ada yang nanya ini. Pertanyaannya saya balik. Gimana cara belajar pada saat jaringan internet lambat? Itu yang kita lakukan, gitu kan? Kalau jaringan internet lambat, gimana metode pembelajaran yang tepat? Itu jangan dibalik. Saya baru mau ngajar kalau internet cepat. Nah, itu bukan guru. Kalau guru itu begitu melihat internet lambat, dia mikir gimana caranya ya? Saya masih mengajarkan ke guru-guru di daerah pedalaman hanya dengan WA, Pak Pendeta. 2 minggu sekali saya mengajar hanya dengan WA. Dan hasilnya guru-guru itu sudah menulis 50 buku. Hanya dengan WA. Nah, jadi teknologi is not the issue, kata Pak Prof. Hoga tadi. Ya, bagaimana cara mencegah siswa agar tidak copy-paste? Gampang. Di situs itu ada namanya plagiarisma.net, gratis. Jadi kalau mereka menjawab esai, masukkan ke plagiarisma.net. Nanti keluarnya adalah 75%. Itu artinya 75% original, 25% ditemukan. Sama. Jadi kalau keluarnya 75%, nilai tertinggi mereka 75, Pak Pendeta. Gitu aja. Jadi mereka sendiri yang tahu. Pak, keluarnya kok cuma 40%? Ya berarti nilaimu paling tinggi 40, gitu aja. Itu plagiarisma.net, free of charge. Bagaimana dengan kurikulum yang sangat padat? Kurikulum adalah jalan, bukan tujuan. Ya sederhanakan, itu aja sederhana. Itu aja kok repot. Yang bikin tujuan Anda, yang bikin strategi Anda. Bahkan pertanyaan yang saya paling sebel itu kalau nanya begini, Pak, gimana cara mengevaluasinya ya, supaya saya tahu mereka berhasil apa tidak? Saya tanya balik, lo kok nanya saya? Saya mesti nanya Anda dulu gimana ngerancangnya. Saya tidak tanya balik kan. Kan Anda yang merancang perkuliahan Anda. Kok nanya saya cara ngukurnya? Kalau Anda membuat perancangan perkuliahan atau sesi, terus kita nggak tahu cara ngukurnya, berarti itu tidak rasional. Kita punya tujuan. Turunkan tujuannya. Ya, buatlah tujuan yang visible dan rational. Yang bisa Anda ukur. Kalau enggak berarti tidak bisa secara daring. Begitu saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah arti kemerdekaan. Anda boleh ngapain aja sejauh tidak melanggar prinsip pendidikan. Jadi, Mas Menteri membebaskan Anda untuk melakukan apa saja yang terbaik untuk peserta didik, tapi tidak melanggar prinsip pendidikan. Apa itu? Ada tujuan pembelajaran, ada interaksi, ada umpan balik, dan ada strategi pembelajaran. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dalam pendidikan formal. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah kurang lebih sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita saling diskusi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eko, luar biasa ya, luar biasa pemaparannya, sangat memberkati. Bapak Ibu, demikian